Bayangkan malam yang panjang. Hujan turun perlahan di luar jendela. Kamu baru saja pulang setelah hari yang melelahkan. Perutmu kosong, dapur sunyi, dan kamu tidak punya banyak waktu. Lalu kamu membuka lemari dapur, dan di sana sebuah bungkus kecil dengan warna mencolok menatapmu. Mie instan. Kamu merobek bungkusnya. Plastik itu mengeluarkan suara tipis yang familiar. Di dalamnya ada blok mie kering yang kaku, seolah seperti potongan kecil dari dunia yang berbeda. Kamu menyalakan kompor. Air mulai dipanaskan. Beberapa menit lagi semangkuk mie panas akan berada di tanganmu. Tapi sebelum kamu menyeruput kuah pertama itu, pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebenarnya perjalanan makanan ini? Bagaimana sesuatu yang begitu sederhana bisa menjadi makanan yang dimakan miliaran orang di seluruh dunia? Dan sekarang, bayangkan jika kamu memakannya setiap hari selama 30 hari. Perjalananmu dimulai jauh sebelum dapurmu, bahkan sebelum kamu lahir. Kamu sedang berada di Jepang tahun 1950-an. Kota-kota baru saja bangkit dari kehancuran setelah perang. Jalanan penuh dengan orang-orang yang mencoba memulai hidup kembali. Makanan masih sulit ditemukan. Banyak keluarga harus antre panjang hanya untuk mendapatkan roti atau nasi. Di tengah suasana itu, seorang pria berdiri di sebuah gudang kecil yang dijadikan laboratorium. Namanya adalah Momofuku Ando. Kamu bisa membayangkan dia berdiri di depan panci minyak panas, mencoba sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dia melihat satu masalah besar. Orang-orang membutuhkan makanan yang cepat, murah, dan mudah dimasak di rumah. Sup mie tradisional memang lezat, tapi butuh waktu, sementara dunia saat itu tidak punya banyak waktu. Di dapur kecilnya, Ando bereksperimen selama berbulan-bulan. Tepung, air, garam, adonan mie dipotong tipis lalu digoreng dalam minyak panas. Saat mie itu keluar dari minyak, sesuatu yang menarik terjadi. Struktur mie menjadi berpori. Ketika nanti air panas dituangkan, mie itu bisa menyerap air kembali dan kembali lembut hanya dalam beberapa menit. Pada tahun 1958, lahirlah produk pertama, mie instan ayam. Saat kamu membayangkan momen itu, kamu bisa merasakan aroma minyak panas, suara gelembung yang mendidih, dan uap hangat yang memenuhi ruangan kecil itu. Sebuah ide sederhana yang akan mengubah cara dunia makan. Awalnya mie instan dianggap sebagai makanan mewah, harganya bahkan lebih mahal daripada mie segar. Tapi orang-orang segera menyadari sesuatu, kemudahan. Bayangkan kamu hidup di kota besar yang sedang berkembang. Kamu pulang kerja larut malam, kamu tidak punya waktu memasak. Tapi hanya dengan air panas, kamu bisa mendapatkan semangkuk makanan hangat. Kamu mulai melihat mie instan di toko kecil, pasar malam hingga supermarket modern. Kemudian teknologi produksi berkembang. Pabrik-pabrik mulai memproduksi mie dalam jumlah besar. Mesin mencampur tepung, menggiling adonan, memotongnya menjadi helai-helai panjang seperti air terjun tipis dari tepung. Di jalur produksi, mie melewati tahap pengukusan. Uap hangat menyelimuti ruangan. Aroma gandum hangat memenuhi udara. Setelah itu mie digoreng cepat dalam minyak panas, mengunci bentuk bergelombangnya. Jika kamu berdiri di sana, kamu akan mendengar suara mesin berputar, gemuruh konveyor dan percikan minyak panas yang berdesis. Mie kering itu kemudian didinginkan, dipotong dan dimasukkan ke dalam kemasan bubuk bumbu kecil yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya penuh dengan campuran rasa. Garam, bawang putih, lada, gula, dan berbagai rempah. Ketika kamu membuka bungkus mie instan hari ini, kamu sebenarnya membuka hasil dari proses panjang industri makanan modern. Tahun-tahun berlalu, kamu berada di era 1970-an dan 1980-an. Dunia berubah cepat. Kota-kota menjadi lebih sibuk, mahasiswa tinggal di asrama kecil, pekerja kantoran pulang larut malam, keluarga mulai mengandalkan makanan praktis. Mie instan menyebar ke seluruh dunia. Di Korea rasanya dibuat lebih pedas, di Thailand lebih asam dan aromatik, di Indonesia rasa rempah menjadi lebih kompleks. Suatu hari kamu duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Penjual memecahkan telur ke dalam panci kecil. Mie instan direbus bersama bumbu. Aroma bawang goreng dan cabai memenuhi malam hari. Kamu mendengar suara sendok logam yang beradu dengan mangkuk. Orang-orang berbicara, tertawa, dan menyeruput mie panas di bawah lampu kuning jalanan.
Mie instan bukan hanya makanan lagi, ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu melompat ke masa yang lebih modern. Supermarket besar dengan rak-rak berwarna. Puluhan bahkan ratusan varian mie instan berjajar seperti mozaik rasa. Rasa kari, rasa seafood, rasa rendang, rasa keju. Setiap bungkus adalah eksperimen baru dari industri makanan global. Kamu mengambil satu bungkus dari rak. Di kemasannya tertulis waktu memasak, 3 menit. 3 menit, waktu yang sangat singkat dibandingkan perjalanan puluhan tahun yang membawa mie ini sampai ke tanganmu. Sekarang bayangkan perjalanan lain, bukan perjalanan mie, tapi perjalanan kamu. Hari pertama kamu makan mie instan, rasanya nikmat, hangat, gurih. Kuahnya terasa seperti pelukan kecil setelah hari yang panjang. Hari ketiga kamu mulai terbiasa. Hari ketujuh rasanya masih enak, tapi kamu mulai memperhatikan sesuatu. Rasa asin yang kuat, aroma bumbu yang tajam. Hari ke-14 mie instan sudah menjadi bagian dari rutinitasmu. Kamu bahkan tidak perlu membaca petunjuk memasak lagi. Air mendidih, mie masuk, bumbu ditaburkan dan 3 menit kemudian selesai. Tapi dunia di luar sana juga mulai berbicara. Ahli nutrisi mulai bertanya, bagaimana dampaknya jika makanan instan menjadi terlalu sering dikonsumsi? Industri makanan merespon. Mereka mulai menciptakan versi baru. Mie instan dengan sedikit garam, mie panggang tanpa digoreng, mie dengan tambahan sayuran kering. Pabrik-pabrik berinovasi lagi. Namun satu hal tidak berubah, kepraktisan. Di banyak tempat di dunia, mie instan bahkan menjadi makanan darurat saat bencana. Murah, tahan lama, dan mudah dimasak. Kamu mungkin pernah melihatnya juga. Saat listrik padam, saat hujan deras, saat tidak ada waktu memasak, mie instan selalu ada. Sekarang bayangkan kamu berdiri di dapur lagi, malam ini. Air mendidih, uap naik selan-selan. Kamu memecah blok mie menjadi 2, menjatuhkannya ke dalam panci. Mie mulai melunak, bergoyang selan di dalam air panas. Aroma bumbu mulai muncul ketika kamu membuka sachet kecil itu. Bau bawang, kaldu, dan rempah menyebar di udara. Sendokmu mengaduk selan. Kuah berubah warna menjadi keemasan. Dan dalam beberapa menit, semangkuk mie siap disantap. Di mangkuk itu ada sejarah 20-an tahun. Ada eksperimen seorang penemu di dapur kecil Jepang. Ada pabrik besar yang bekerja siang dan malam. Ada budaya makan dari berbagai negara yang menambahkan sentuhan mereka sendiri. Mie instan mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya ia adalah salah satu makanan paling berpengaruh dalam sejarah modern. Dan sekarang, kamu mengangkat mangkuk itu. Uap hangat menyentuh wajahmu. Kamu menyeruput mie pertama. Dan tanpa sadar, kamu menjadi bagian dari cerita panjang sebuah makanan yang terus hidup di dapur-dapur manusia di seluruh dunia.